Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak. Semoga aktivitas kita semuanya masih mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa situasi pandemik ini segera berakhir sehingga nanti kita belajar bisa tatap muka kembali. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita akan mencoba belajar materi fisika dengan Bapak. Materinya yaitu tentang gelombang. Untuk itu silakan dipersiapkan alat tulisnya. Walaupun dengan kegiatan daring seperti ini, tetap semangat untuk belajar dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya dan ada keberkahan sehingga kalian ada manfaat ilmu ke depannya untuk apalagi yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Materinya yaitu tentang gelombang. Kita awali dengan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kali ini judulnya adalah gelombang mekanik dan gelombang berjalan. Kita lihat di sini Bapak membuat slide, ada beberapa gambar air, riakan air, kemudian ada lagi, nah ini gambar-gambar bekas bencana gempa bumi, dan ini ada seseorang yang sedang menggetarkan tali sehingga akan terbentuk gelombang. Dan Bapak pula akan memperlihatkan beberapa video yang ada hubungannya dengan gelombang. Kita lihat videonya. Nah, ini salah satu rekaman dari detak jantung seseorang yang dilihatkan dalam sebuah monitor. Video yang selanjutnya. Nah, beberapa tahun yang lalu terjadi gelombang tinggi dan bahkan sampai ke darat atau yang biasa disebut dengan gelombang tsunami di Sulawesi, yaitu tepatnya di daerah Palu. Nah, ini jelas kejadian alam, ilmu fisika yang ada hubungannya dengan gelombang. Di daerah kita pun terjadi, yaitu di wilayah Anyer, cuman terjadinya malam hari sehingga Bapak mencari video untuk malam harinya agak kesulitan. Video yang selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini pun beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi di daerah Sulawesi juga, yaitu bermagnitudo 4,4 kembali guncang kawasan Mamuju. Kita lihat di sini masyarakat yang ada di dalam rumah berhamburan keluar ketika terjadi gempa bumi. Nah, terlihat bergoyang di rekaman CCTV. Dan video yang terakhir yang Bapak akan perlihatkan. Nah, ini sebuah alat untuk pendeteksi dari aktivitas gunung, ya, aktivitas gunung Merapi. Kita lihat. Nah, ini Bapak percepat videonya. Pola pergerakan dari seismograf. Polanya dia membentuk sebuah gelombang. Nah, itu beberapa video yang Bapak perlihatkan sehingga dari video ini memotivasi buat kalian, materi fisika itu sebetulnya ada dalam kehidupan sehari dan banyak, ya. Dan terjadi gitu. Sehingga belajar fisika itu ketika kalian mungkin kelas 10 ataupun di SMP, ngapain sih belajar fisika? Toh akhirnya kok matematik berhitung-hitung saja? Tidak seperti itu.
ini terjadi sesuai dengan teori fisika, yaitu tentang kejadian alam. Kita lanjutkan teori tentang gelombangnya. Dulu waktu kalian SMP pernah belajar teori tentang getaran. Apa itu getaran? Nah, ada hubungannya getaran dengan gelombang. Teori dari gelombang itu awalnya adalah dari sebuah getaran. Getaran itu gerakan yang membolak-balik. Jadi ada benda yang bergerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan. Ketika getaran itu merambat, maka terjadilah yang disebut dengan gelombang. Sehingga di sini pengertiannya, gelombang merupakan perambatan dari getaran. Dalam perambatannya, gelombang membutuhkan suatu medium. Tadi gempa bumi, mediumnya adalah bumi. Tsunami, mediumnya adalah air. Ya. Dan yang lainnya. Kita lanjutkan, perambatan gelombang tidak disertai dengan perpindahan tempat permanen dari materi-materi medium perantaranya. Jadi getarannya tidak berpindah, yang berpindah adalah pada gelombang itu adalah energinya. Di sini gelombang dalam perambatannya memindahkan energi. Jadi energi yang berpindah. Ketika di sini bergetar bolak-balik, nah kemudian mediumnya itu memindahkan energinya. Memindahkan energinya. Nah, gelombang itu dibagi pertama berdasarkan mediumnya, berdasarkan perantaranya, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan gelombang mekanik. Gelombang mekanik, gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Nah, dia memerlukan medium di sini. Contohnya yang Bapak tadi perlihatkan atau Bapak ambil beberapa video tadi. Gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pegas, dan gelombang permukaan air. Sangat banyak gelombang mekanik di sini yang terjadi di alam. Kemudian ada lagi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Nah, di sini tidak memerlukan medium. Ya, tidak harus ada perantaranya. Misalkan gelombang cahaya. Kemudian gelombang radio, gelombang televisi, dan masih ada yang lainnya. Nah, gelombang yang disebutkan tadi ini tidak memerlukan medium, sehingga disebutnya gelombang elektromagnetik. Kita lanjutkan berdasarkan arah getarannya. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dikelompokkan ada dua macam, ya. Apa saja? Pertama yang disebut dengan gelombang transversal. Ada yang disebut dengan gelombang transversal, yaitu arah getarannya tegak lurus arah perambatannya. Contohnya pada gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Bagaimana bentuknya transversal? Nah, seperti ini. Sehingga pada gelombang transversal sini terdapatnya ada puncak gelombang dan ada lembah gelombang. Nah, inilah gelombang yang disebut dengan gelombang transversal. Arah getarannya naik dan turun. Arah gelombangnya dia ke sini. Jadi arah getarannya naik turun, arah gelombangnya ke sini, sehingga disebutnya tegak lurus. Bahasa di sini tegak lurus. Nah, ini tegak lurusnya di sini nih. Tegak lurus. Ini arah rambatannya ke sini. Nah, ini yang disebut dengan gelombang transversal. Kemudian yang selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Merupakan gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatannya. Contohnya gelombang bunyi. Nah, bentuknya seperti ini, ya, gelombang bunyi seperti ini. Gelombang bunyi tidak terlihat oleh kita, ya. Bapak bersuara, yang bergetarnya itu adalah pita suara Bapak. Kemudian menggetarkan apa lagi? Menggetarkan partikel-partikel udara yang ada di sekitar Bapak. Setelah itu, partikel udaranya bergetar, kemudian datang ke telinga.
ke telinga Bapak, ke telinga ada yang di sekitar sini misalkan ketika kita ngobrol, telinga seseorangnya bergetar. Apanya? Gendang telinganya. Kemudian terekam oleh otak sehingga oh, si Bapak nyebut A, si Bapak nyebut B. Ya, nah itu disebut dengan gelombang longitudinal. Kalaupun ada yang memang tidak terdengar, maka ada yang error atau ada kesalahan. Di apanya? Ya, biasanya di gendang telinganya. Sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana gelombang longitudinal ini? Nah, ini contohnya pada per ataupun kalau alat praktek itu di laboratorium disebut alatnya slinky. Ya, per atau slinky di sini biasanya kalian pernah mendapatkan waktu ketika kecil itu di tukang mainan. Ada yang seperti per, ya. Kalau ditarik dia lepas ini seret ke sini, tarik lagi lepas ini seret. Nah, ketika dipanjangkan, ya, salah satunya digetarkan maju mundur, maju mundur ya. Nah, maju mundur. Kemudian di sini akan ada seolah ada yang maju, set, mundur lagi. Nah, inilah arah getarannya maju mundur. Kemudian arah gelombangnya dia seolah-olah seperti ada yang berjalan. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan dimensinya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu gelombang 1 dimensi, arah getarannya hanya satu arah, misalkan tali. Kemudian 2 dimensi, getarannya 2 arah, yaitu gelombang permukaan air, ya. Kemudian 3 dimensi, arah getarannya ke segala arah, misalkan gelombang bunyi, gelombang cahaya, dan gelombang seismik atau gelombang gempa. Nah, kemudian berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi 2 macam. Nah, ini amplitudonya, yaitu ada gelombang berjalan, gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang, misalkan gelombang pada tali. Kemudian ada yang disebut dengan gelombang diam atau berdiri atau stasioner, yaitu gelombangnya yang amplitudonya berubah, misalkan pada senar gitar yang dipetik. Ya, senar gitar kalau dipetik kan bergetar dia, bolak-balik. Nah, itu ada seolah terlihat ada sebuah gelombang yang gelombangnya ya semacam gunung lah gitu ya. Tapi dia diam, ya, diam atau berdiri. Nah, itu berdasarkan amplitudonya disebut gelombang diam. Beda dengan tali, beda dengan air, ya, ada puncak, ada lembah, ya, yang banyak. Puncak, lembah, dan banyaknya itu seolah-olah dia berjalan, gitu, seolah berjalan. Sepertinya air lah, kalau kalian misalkan melempar batu ke kolam, itu kan ada air, seolah-olah kolamnya ke arah dekat kita, balik lagi. Nah, itu yang disebut dengan berjalan. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan sekarang besaran-besaran yang ada pada gelombang, ya, besaran apa saja yang ada pada gelombang. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang, simbolnya seperti huruf Y terbalik, ini dibacanya lambda, yaitu jarak antara 2 titik dalam satu periode. Nah, kalau di sini gambar yang Bapak tampilkan, panjang gelombangnya itu dari A sampai E. Kalau mulainya dari A. Kalau dari B sampai F. Nah, itu satu panjang gelombang. Ya. Kalau gambar ini semuanya dari A sampai I, itu 2 gelombang. Karena satu gelombangnya kalau mulainya dari A sampai E. Kalau mulai dari E sampai I itu satu gelombang juga. Jadi seluruhnya ini 2 gelombang. Pak, bagaimana kalau dari D? Dari D sampai H itu satu gelombang. Ya, satu gelombang. Nah, inilah yang disebut dengan panjang gelombang. Selanjutnya ada periode gelombang. Periode gelombang itu waktu.
waktu. Waktu apa? Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Ya. Besaran periode, simbolnya T besar adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Atau, nah, simbolnya huruf T besar, itu matematisnya atau rumusnya T kecil dibagi N. Ya, waktu dibagi banyaknya gelombang. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, waktu satu periode itu ya waktu dari A sampai E. Ya, itu satu periode atau yang disebut dengan periode. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi dari A sampai E ini berapa detik? Nah, itu yang disebut dengan periode. Bisa dari A sampai E 1 detik? Bisa. Bisa dari A sampai E setengah detik? Bisa. Ya. Karena gelombangnya cepat, bisa 1/4 detik, bisa saja. Ya. Nah, itu yang disebut dengan periode. Selanjutnya adalah frekuensi. Simbolnya huruf F adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Nah, ini sebaliknya nih, antara periode dengan frekuensi itu berkebalikan. Nah, sehingga rumusnya F kecil, frekuensi adalah N dibagi T. Banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Waktu biasanya waktu apa? Waktu keseluruhan nih. Ini 2 gelombang. Ya, keseluruhannya misalkan ada 4 detik. Nah, tinggal 2 gelombang itu 4, waktu keseluruhannya adalah 4 detik, maka frekuensinya bisa didapatkan. Kemudian hubungannya antara periode dan frekuensi adalah, nah ini pernah kalian bahas di SMP, F adalah 1/T, ya. Selanjutnya adalah kecepatan atau cepat rambat gelombang. Di sini diketiknya kecepatan rambat gelombang, simbolnya huruf V kecil, adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, matematisnya, rumusnya V sama dengan lambda dibagi periode. Ya, atau kalau digantikan dengan frekuensi, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, yang tadi Bapak sebutkan di sini di keterangan-keterangannya, frekuensi satuannya hertz, periode satuannya T, periode satuannya sekon, N banyaknya gelombang, dan T adalah waktu. Kita lanjutkan kembali. Kemudian ada lagi besaran simpangan yang simbolnya huruf Y. Adalah jarak antara sebuah titik terhadap titik seimbang. Ada positif Y ke atas dan ada negatif Y. Nah, simpangan. Kita lihat nih simpangan. Nah, ini Y yang simpangan yang positif. Ya, ini titik seimbangnya nih. Ini titik seimbangnya diambil garis. Kalau pada garis bilangan ini titik yang tengahnya itu. Kemudian ada yang simpangan negatif, yaitu titik tengah ke atas. Simpangan positif, Y positif. Kemudian titik tengah ke bawah itu simpangan yang negatif. Nah, kemudian amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar yang simbolnya huruf A besar ke atas dan A min A. Bapak ulangi, positif A ke atas, kemudian min A ke bawah. Jadi simpangan dengan amplitudo itu ya bisa sama. Ketika apa? Ketika si simpangannya ada di puncaknya, maka dia nilai simpangan dengan amplitudo itu sama. Misalkan puncaknya ke sini ada 2 cm, ke bawah 2 cm, maka amplitudonya dan simpangannya sama. Ya, jadi amplitudo itu yang terbesar, jarak yang paling ujung. Nah, di sini nih, set. Nah, ini yang disebut amplitudo. Nah, ini amplitudo. Tapi kalau hanya segini saja, itu disebut simpangan. Biasanya sih kalau dalam soal hampir sama saja antara simpangan dengan amplitudo. Kita lanjutkan. Ada lagi yang disebut dengan kecepatan sudut atau disebut dengan frekuensi sudut. Ya, ini simbolnya seperti huruf W atau dibacanya omega. Adalah besaran menyatakan frekuensi sudut atau Bapak ulangi, besaran menyatakan frekuensi sudut suatu benda dan sumbu putarannya. Satuannya radian per sekon. Nah, kemudian yang dirumuskan omega sama dengan 2VF
atau bisa juga dengan 2V per T. Kemudian ada juga bilangan gelombang. Simbolnya huruf K kecil adalah frekuensi ruang pada suatu gelombang, baik dalam siklus persatuan jarak atau radian persatuan jarak tanpa satuan. Nah, ini K sama dengan 2V per lambda. Kita langsung pada contoh soal. Pada permukaan air sebanyak 4 gelombang. Nah, 4 gelombang yang berjalan dalam waktu 2 sekon. Gelombang dapat menempuh jarak 10 meter. Tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Jadi ada 1 frekuensi, periode 2, ketiga panjang gelombang atau lambda, dan cepat rambat gelombang. Nah, yang diketahuinya T kecil 2 sekon, kemudian jaraknya 10 meter dan banyak gelombangnya N-nya adalah 4. Yang ditanya F, frekuensi, periode, kemudian panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kita jawab, Bapak percepat di sini. Frekuensi N dibagi T, 4 dibagi 2. Ini nilainya 2 Hz. Periode, ya yang ini tinggal dibalik. 1 per F, berarti 1 per 2 sekon. Kemudian panjang gelombang memenuhi lambda S dibagi N 10 dibagi 4, yaitu 2,5 meter. Kemudian yang satu lagi adalah cepat rambat gelombang, lambda dikali F 2,5 dikali 2, yaitu sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ini contoh soalnya untuk teori gelombang yang paling sederhana. Kemudian pada gelombang tali, contoh yang kedua, gelombang merambat pada tali yang panjangnya 30 cm, seperti gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang. Nah, ini ya. Bagaimana untuk panjang gelombangnya? Banyak gelombangnya di sini, mulai dari sini nih. Satu ke sini. Nah, ini ke sini setengah, ya. Atau di sini nih lihatnya 1 ditambah setengah yaitu 3 per 2. 3 per 2 T per 3 per 2. Kemudian waktunya, mana waktunya? Oh, ini waktunya di sini 0,6 sekon. Kemudian panjang talinya adalah 30 cm. Kita lihat lambdanya. Jawab. Nah, terbentuk 3 per 2 gelombang. Ya, terbentuk 3 per 2 gelombang. Kemudian lambdanya X dibagi N 30 dibagi 3 per 2. Yaitu secara matematik akhirnya menjadi 2 per 3 kali 30. Dan nilainya 20 cm. Kemudian selanjutnya adalah periode. Periode 0,6 dibagi 3 per 2. Karena seluruh gelombang di sini adalah jumlahnya 3 per 2. Nah, ini 3 per 2 gelombang. Ya. Sehingga waktunya 0,6 dibagi 3 per 2. Secara matematik hasilnya adalah 0,4 sekon. Kemudian yang bagian C, V sama dengan atau cepat rambatnya lambda dibagi T. Sama dengan 20 per 0,4 dan nilainya 50 cm. Nah, itu saja anak-anak materi dasar tentang gelombang. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan untuk selanjutnya Bapak kirimkan tugas untuk diisi oleh kalian dan langsung disampaikan. Apabila yang bingung silahkan ditanyakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan mudah-mudahan menjadi berkah.